saya terbit atau buku yang tipis 200 halaman terbit setelah saya mulai hari ini dapat informasi, wah saya senang sekali kalau mendengar itu, dan itu bisa sekali. Jadi ini kesimpulan yang berikutnya adalah diperlukan kiat menulis buku yang kiat yang terpenting adalah tadi mengadopsi pendapatnya Helvi Tiana Rusa yang pernah kami undang, adalah kiatnya itu 3 tadi, menulis, dan menulis. Itu memang mutlak perlu dipraktekkan, diterapkan dengan disiplin, maka hasilnya adalah sebuah tulisan. Kalau ditulis dalam artikel, kalau buku maka adalah dalam sebuah buku. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian terima kasih. Ini jangan kendor, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, tetap sehat, tetap menulis, dan menulis. Setia kepada perkara kecil, maka akan dimampukan untuk setia pada perkara yang besar. Mulai hal-hal yang kecil ditulis, dituangkan, maka sebuah pemikiran besar akan menjadi sebuah buku yang bisa dibaca banyak orang. Tadi sudah dikutipkan dari Stephen R. Covey, juga oleh Bu Rahma. Saya ingat pelajaran SMP waktu saya sekolah di SMP dulu, ada Gurindam 12. Gurindam 12 itu bunyinya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Tetapi kali ini Gurindam 12 saya modifikasi, gendang gendut tali kecapi. Mudah-mudahan hari ini bisa terjadi pencerahan dalam webinar bagi kita semua di sini. Terima kasih. Saya ucapkan, saya kembalikan ke moderator, dan saya senang sekali kalau bisa tanya jawab dalam momen webinar yang secara singkat saya sampaikan ini tadi. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk transfer knowledge-nya. Kalau boleh saya mengutip sedikit, kiat menulis buku bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Intinya bisa karena terbiasa ya Pak ya. Ya. Semakin rajin kita menulis, baik itu bentuknya ilmiah maupun non-ilmiah, kalau kita membiasakan diri, akan ada hasilnya. Baik itu bentuknya jurnal, buku, ataupun mungkin cerpen, atau hanya artikel, atau mungkin buku harian juga. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya buka untuk sesi diskusi, boleh, atau bertanya dengan Pak Anton. Untuk 2 penanya atau mau memberikan tanggapan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang baik dari Bawaslu, baik di Bawaslu Provinsi maupun di tingkat kota atau di luar unsur Bawaslu yang ingin memberikan tanggapan atau sharing juga boleh, atau bertanya terkait dengan kiat menulis buku, karena nggak selamanya atau nggak gampang kita untuk bisa mendapat narasumber yang sudah punya banyak jam terbang, baik dalam menulis buku maupun dalam menulis jurnal. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya ini biasanya Bu Ardana biasanya suka memberikan tanggapannya. Oh baik, sebentar Pak, ini kayaknya sudah ada di. Oh, oke. Baik, dari Bapak Maulana, Jakarta Selatan Pak. Susah menulis buku, lebih enak membaca bagi saya. Bagaimana cara untuk membalik pola ini ya Pak?
memang ada beberapa yang lebih suka membaca daripada menulis, Pak. Ya, langsung ditanggapi Bu atau masih lagi Ya, ada? langsung saja Pak ditanggapi. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi mengapa lebih suka membaca daripada menulis? Menulis. Nah, maka tadi kan pengalaman mengapa seorang menulis itu kan ada yang hobi, ada yang terpaksa karena tugas. Jadi kalau tugas kuliah dia suka atau tidak suka dia pasti menulis buku, menulis skripsi lah, itu juga karya tulis. Atau suka dan juga dia harus nulis paper karena dia tugas. Ada yang hobi, ada yang tadi saya menemukan baru tahun 2005 bahwa ternyata belajar yang efektif. Saya termasuk yang tidak bukan tekun membaca, mudah bosan kalau membaca. Pengennya sebuah buku itu mungkin saya ketahui dalam sesingkat-singkatnya, saya nggak mau lama-lama. Tapi kan ternyata tidak mudah kalau malam ini saya mau menguasai buku kuliah, misalnya buku untuk sumber kuliah, kan tidak mudah karena saya bukan aktif baca. Tetapi saya menemukan dengan menulis ternyata saya bisa belajar lebih efektif. Nah, mengapa? Nah, ini kalau menjawab mengapa saya lebih senang membaca daripada menulis, ya karena orang hobinya beda-beda. Ada yang hobi membaca, ada yang hobi menulis. Biasanya yang hobi menulis dia pasti dia akan membaca referensi. Tapi kalau orang yang hobi membaca memang belum tentu menulis. Kalau saya mau menulis, saya akan cari referensi. Referensi yang akan saya kutip, yang akan menginspirasi. Jadi saran saya memulai menulis seringan apapun telah ditulis, kemudian ditingkatkan bertingkat. Kalau memang pertama menumbuhkan kesadaran bahwa perlu menulis sehingga suatu ketika sekian waktu yang akan datang bisa ada peninggalan yang bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya dalam sebuah tulisan. Karena sebuah tulisan kan tidak, apalagi sudah di-upload, nggak akan pernah hilang tulisan kita. Jadi yang pertama memang kita motivasi bahwa pentingnya menuangkan sebuah gagasan yang dalam bentuk buku atau minimal artikel. Kalau tulisan kita sudah di-upload di media sosial, di jaringan internet, di Google, semuanya orang bisa melihat, tidak akan terhapus dan bisa menjadi kenangan dan pembelajaran. Untuk memotivasi itu, maka saya kalau begitu saya akan menulis apa yang sudah saya baca kemarin. Saya senang baca, itu sudah bagus, modal awal yang bagus. Saya membaca 10 buku bisa menjadi 1 buah karya tulis dari 10 buku tadi. 10 buku yang sudah bersyukur banget, sudah senang membaca. Untuk menuangkannya karena ada 10 buku yang dibaca tadi. Buku pertama ada 3 poin, buku kedua ada 3 poin, buku keempat 2 poin. Akhirnya ada 10 poin yang kemudian coba saya rangkaikan dalam tulisan populer, belum ilmiah. Kalau ilmiah berarti saya ada kajian pustakaannya, kajian literaturnya saya kumpulkan jadi sebuah tulisan ilmiah. Jadi terima kasih Pak Maulana tadi yang sudah senang membaca daripada menulis. Untuk langkah menulis adalah yang dibaca tadi, coba Pak di resume buku, misalnya ada 5 buku tadi, kemudian dituangkan, disambung-sambung dengan idenya. Jadi ketika saya menulis sebuah buku atau Pak Maulana menulis buku, bukan 100% itu ide kita, bisa ide kita mungkin 30%, yang 70% adalah dari idenya orang-orang yang sudah menuangkan dalam buku. Lama-lama ide kita menjadi 70%, yang 30% adalah kita kutip. Dan lama-lama lagi mungkin kita sudah buku, karena waktu saya mendengarkan seorang profesor dengan 95 buku yang beberapanya bestseller, dia sudah banyak sekali referensinya, tetapi masih membaca buku terus karena untuk, kata beliau, untuk memperkaya karya tulisnya, bukunya. Seorang profesor sudah 95 buku terbit dan beberapa bestseller, dia masih membaca. Nah, itu berarti hasil bacaan tadi selalu bisa dimanfaatkan untuk
ditulis